Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Offering C yang beranggotakan saya Ayu Arvina dan rekan saya Muhammad Fahmi Firsandi, Naila Fairuz Aisyah Billah, dan Putri Komaria yang akan mempresentasikan mengenai prioritas kriteria pemilihan kos terbaik untuk mahasiswa menggunakan metode analytical hierarchy process atau HP yang berbasis eigenvektor. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pemilihan kos menjadi hal yang cukup rumit bagi mahasiswa karena melibatkan banyak faktor antara lain jarak, kenyamanan, keamanan, sikap pemilik, desain ruangan, akses ke area komersil, harga dan fasilitas. Pemilihan kos terbaik bagi mahasiswa sangat penting karena pemilihan tempat tinggal dapat menunjang kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mahasiswa dihadapkan pada banyak alternatif kos dengan variasi harga, fasilitas, dan lokasi yang beragam. Kondisi ini menjadikan proses pemilihan kos sebagai masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak kriteria. Penyelesaian mengenai pemilihan kos optimal bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan analitik hierarki proses atau AHP. Metode AHP dipilih karena kemampuannya dalam mereduksi masalah kompleks menjadi struktur yang hierarkis dan terorganisir. Peran eigenvektor dalam AHP sangat krusial dalam menentukan bobot prioritas masing-masing kriteria. Eigenvektor utama dari matriks perbandingan berpasangan menggambarkan tingkat kepentingan relatif di antara kriteria secara matematis. Metode ini memastikan bahwa bobot yang dihasilkan tidak hanya bersifat intuitif, tetapi juga didasarkan pada fondasi matematis yang solid dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya menerapkan konsep vektor eigen di AHP dalam menyelesaikan permasalahan pemilihan kosan terbaik untuk mahasiswa secara objektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kriteria yang digunakan dalam pemilihan kos terbaik bagi mahasiswa? Yang kedua, bagaimana penerapan metode analitik hierarki proses atau AHP berbasis eigenvektor dalam menentukan prioritas kriteria pemilihan kos? Yang ketiga, kriteria manakah yang memiliki tingkat prioritas tertinggi dalam pemilihan kos terbaik bagi mahasiswa berdasarkan metode AHP? Yang keempat, apakah hasil perhitungan AHP telah memenuhi tingkat konsistensi yang dapat diterima dalam pengambilan keputusan? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih kos. Yang kedua, menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP berbasis eigenvektor untuk menghitung bobot prioritas setiap kriteria pemilihan kos. Yang ketiga, menentukan urutan prioritas kriteria pemilihan kos terbaik bagi mahasiswa berdasarkan hasil perhitungan AHP, menguji tingkat konsistensi penilaian dalam metode AHP sebagai keputusan yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kajian teori. Rumah kos adalah tempat tinggal berupa kamar yang disewa dengan sistem pembayaran tertentu, baik menyatu maupun terpisah dari rumah induk. Banyak rumah kos kini menyediakan fasilitas seperti internet, parkir, kebersihan, dan keamanan untuk meningkatkan kenyamanan serta menunjang aktivitas mahasiswa. Beragamnya pemilihan kos membuat diperlukan pendekatan yang sistematis dan objektif agar mahasiswa dapat memilih kos yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahmi. Baik, saya akan menjelaskan kajian teori yang kedua, yaitu kajian teori vektor eigen dan nilai eigen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka vektor K0 X di ruang Rn atau ruang real ke n adalah vektor eigen dari A jika lambda X adalah perkalian skalar dari X, yaitu A matriks A dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X. Nah, untuk suatu skalar lambda, skalar lambda disebut sebuah nilai eigen dari A, dan X dikatakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda. Nah, persamaan sebelumnya itu kita dapat tulis lagi, yaitu AX sama dengan lambda kali identitas kali X. Nah, lalu kita bisa memindahkan ruas kanan pindah ke ruas kiri, kita mendapatkan AX dikurangi lambda I X sama dengan 0. Lalu kita bisa memfaktorkan X keluar menjadi lambda I sama dengan A kali X sama dengan 0. Nah,
kita akan mau mencari nilai eigen dari persamaan ini. Nah, caranya kita mendeterminankan lambda i sama dengan a sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena kita bertujuan untuk mencari tak hingga banyak solusi. Kalau sebelumnya itu determinan itu tidak sama dengan 0 karena kita mencari solusi tunggal. Nah, sedangkan nilai eigen itu ada tidak tunggal, sehingga kita bisa mencarinya dengan determinan dari matriks lambda i sama dengan a lalu sama dengan 0. Nah, jika determinan ini kita jabarkan lagi, kita akan mendapatkan persamaan polinomial dengan variabel variabel lambda, yaitu lambda pangkat n bla 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 sampai cn, atau konstanta terakhir dari polinom itu sama dengan 0. Nah, nilai-nilai lambda yang memenuhi persamaan karakteristik sebelumnya adalah nilai eigen lambda dari matriks A. Nah, fungsi lambda i sama dikurangi a sama dengan 0 yang merupakan polinom dari lambda disebut polinom karakteristik. Setelah kita menemukan nilai eigen, kita bisa mencari eigen basis. Nah, kita mensubstitusikan nilai eigen ke lambda i sama dengan min a. Nah, kita proses. Sebelum kita proses, kita menggunakan persamaan, yaitu lambda i sama dengan a kali x sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan nilai eigen ke persamaan itu, nilai lambda disubstitusikan ke persamaan lambda i sama dengan dikurangi a lalu kali x sama dengan 0. Nah, kita buat matriks, lalu kita selesaikan secara OBE untuk mencari X1, X2, X3. Nah, setelah ketemu itu kita menemukan vektor eigennya menggunakan nilai lambda dan OBE. Nah, ini oleh karena itu solusi dari persamaan linear lambda i sama dikurangi a kali x sama dengan 0 disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang berukuran n kali n. Sebagai contoh, vektor-vektor eigen suatu matriks akan membentuk basis untuk ruang eigen yang sesuai dengan nilai eigen dari matriks tersebut. Nah, selanjutnya adalah kajian teori yang ketiga, yaitu Analytic Hierarchy Process atau AHP. Metode Analytic Hierarchy Process merupakan teknik pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980. Metode ini memungkinkan untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahkan menjadi hierarki yang sederhana. Hierarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang penentuan bobot dalam setiap kriteria yang ada. Struktur bagian hierarki didefinisikan sebagai permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana tingkat pertama berisi tujuan, kedua, ketiga yaitu kriteria, subkriteria, dan tingkat terakhir yaitu adalah alternatif. Nah, komponen utama dalam AHP digunakan sebagai metode pemecah masalah dan implementasinya mengimplementasikan solusi hingga terselesaikan. Adapun penggunaan AHP ini karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut: struktur hierarki dan kriteria hingga subkriteria yang terpilih, pengambilan keputusan banyak kriteria, mempertimbangkan kelayakan pengguna, toleransi ketidaksesuaian, mempertimbangkan daya tahan hasil analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Langkah-langkah metode AHP yaitu 1. Hierarki. AHP menggunakan pendekatan hierarkis untuk memecahkan masalah kompleks menjadi 3 tingkatan utama, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai, kriteria adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif, dan alternatif adalah solusi atau pilihan yang tersedia. Yang kedua yaitu penilaian perbandingan berpasangan. Langkah pertama dalam AHP adalah membandingkan kriteria dan alternatif secara pasangan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif antar elemen. Penilaian dilakukan dengan skala, misalkan skala 1-9. Setelah melakukan tahap penelitian, data disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Gambar di samping kanan adalah skala dari 1-9 dengan keterangan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pembobotan. Setelah penilaian selesai, bobot relatif dari setiap kriteria atau alternatif dihitung menggunakan metode eigenvalue eigenvektor.
menggunakan normalisasi matriks dari matriks perbandingan. Bobot relatif yang dinormalkan diperoleh dengan cara membagi elemen di setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Sedangkan vektor eigen yang dinormalkan itu diperoleh dari min atau rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Pembobotan tersebut menggambarkan kontribusi masing-masing elemen terhadap tujuan. Yang keempat yaitu konsistensi. Memeriksa konsistensi matriks perbandingan itu sangat penting untuk memastikan penilaian sesuai dengan preferensi pengambilan keputusan. Jika tidak konsisten, penyesuaian perlu dilakukan. Uji konsistensi dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, menghitung weight sum factor. Weight sum factor itu diperoleh dari hasil perkalian matriks faktor pembobotan hierarki dengan vektor eigen yang telah dinormalkan. Yang kedua, melakukan uji konsistensi vektor, yaitu CV. Konsistensi vektor itu diperoleh dari membagi weight sum factor dengan vektor eigen yang dinormalkan. Ketiga, yaitu menghitung nilai eigen maksimum atau lambda max. Nilai eigen maksimum itu diperoleh dari menghitung rata-rata konsistensi vektor. Yang keempat yaitu menghitung indeks konsistensi. Indeks konsistensi itu diperoleh dari lambda max dikurangi n per n min 1. Yang kelima yaitu menghitung nilai rasio konsistensi atau CR. Indeks konsistensi matriks random dengan skala 9, 1-9 beserta kebalikannya sebagai indeks random dapat dilihat pada tabel konsistensi di slide sebelumnya. Pembahasan hierarki prioritas kriteria pemilihan kos. Permasalahan pemilihan tempat kos terbaik untuk mahasiswa menggunakan AHP disusun dalam bentuk struktur hierarki bertingkat. Pada penelitian ini, hierarki hanya terdiri dari 2 tingkat saja, tanpa melibatkan alternatif, yaitu tingkat tujuan dan tingkat kriteria saja. Karena fokus penelitian ini tuh adalah menentukan prioritas kriteria dalam pemilihan tempat kos. Tingkat pertama merupakan tujuan utama, yaitu pemilihan tempat kos terbaik bagi mahasiswa. Tingkat kedua terdiri dari kriteria-kriteria yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan tempat kos. Kriteria tersebut meliputi harga, jarak, keamanan, fasilitas, kenyamanan, keramahan dan sikap pemilik, serta kedekatan area komersil. Seluruh kriteria ini dianggap memiliki pengaruh terhadap kenyamanan dan kebutuhan mahasiswa dalam menentukan tempat kos. Struktur hierarki tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan metode AHP berbasis eigenvektor, sehingga diperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria secara objektif dan terukur. Berikut adalah gambar hierarki bertingkatnya. Penyusunan matriks perbandingan berpasangan. Membentuk matriks perbandingan yang dilakukan berdasarkan penilaian dari responden atau keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu faktor dibanding dengan faktor lainnya. Dalam tabel tersebut, ditampilkan matriks perbandingan berpasangan. Setiap vektor I dan J dalam matriks ini menunjukkan seberapa penting kriteria pada baris I dibandingkan dengan kriteria pada baris J. Diagonal utama dari nilai pada diagonal keamanan dibandingkan dengan keamanan selalu bernilai 1. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kriteria dibandingkan dengan dirinya sendiri memiliki kepentingan yang sama. Dari analisis perbandingan kriteria, nilai keamanan merupakan kriteria paling dominan, ditunjukkan oleh nilai perbandingan yang tinggi terhadap kriteria lain. Kenyamanan lingkungan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan nilai perbandingan terhadap harga, jarak, dan keramahan sikap pemilik. Dengan kolom sebesar 5,70 menempatkan kriteria ini sebagai salah satu faktor dominan setelah keamanan. Fasilitas berada pada tingkat kepentingan menengah karena nilai perbandingan mendekati satu terhadap beberapa kriteria, seperti
kedekatan area komersil, dan kenyamanan lingkungan. Namun, fasilitas memiliki nilai dominan terhadap keamanan sebesar 5,43. Total kolom fasilitas sebesar 7,57 menunjukkan peran penting sebagai faktor pendukung. Jarak. Kriteria jarak memiliki pengaruh menengah dengan nilai perbandingan yang relatif seimbang terhadap kriteria lain, antara lain terhadap keamanan, fasilitas, dan keramahan sikap pemilik. Total kolom sebesar 7,95 menunjukkan bahwa kriteria ini cukup dipertimbangkan namun tidak dominan. Harga. Kriteria harga itu memiliki tingkat kepentingan relatif rendah, ditunjukkan oleh nilai perbandingannya yang kecil terhadap keamanan, keramahan, dan kenyamanan. Nilai harga sebesar 10,30 menunjukkan bahwa harga jarang menjadi kriteria yang lebih dominan. Keramahan sikap pemilik. Keramahan sikap pemilik juga memiliki tingkat kepentingan yang relatif rendah dengan nilai perbandingan terhadap keamanan, kenyamanan, dan lingkungan. Total 8,94 menunjukkan bahwa kriteria ini berperan sebagai faktor tambahan. Selanjutnya yaitu normalisasi matriks. Normalisasi matriks dilakukan untuk mengubah setiap kolom menjadi distribusi probabilitas, di mana jumlah setiap kolomnya adalah 1. Normalisasi dilakukan dengan cara yang pertama, kita jumlahkan setiap kolom dari matriks berpasangan seperti tabel 4.1. Selanjutnya, kita bagi setiap kolomnya dengan hasil jumlah kolomnya. Contohnya, di matriks harga terhadap harga, itu nilainya kan 1,000. Selanjutnya, hasil jumlah kolomnya 10,301. Nah, selanjutnya kita bagi 1,000 tadi dengan 10,301, sehingga mendapatkan nilai sebesar 0,097. Kita lakukan langkah tersebut secara terus-menerus sampai di kenyamanan versus kenyamanan. Contoh lain seperti di harga terhadap jarak. Nilai matriks perbandingan berpasangan di tabel 4.1 itu sebesar 1,044 dan hasil jumlah kolomnya 7,955. Sehingga cara menormalisasinya yaitu 1,044 kita bagi dengan 7,955, kita dapatkan nilai sebesar 0,131. Selanjutnya yaitu kita menghitung vektor prioritas. Menghitung vektor prioritas dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil normalisasi dan membagi dengan jumlah kriteria. Di sini jumlah kriteria yang kami gunakan adalah 7 dan hasil penjumlahan setiap baris tersebut atau matriks hasil penjumlahan setiap baris tersebut yaitu berisi 0,687, 0,937, 1,465, 0,928, 0,804, 0,957, dan 0,925. Hasil matriks tersebut selanjutnya masing-masing kita bagi dengan 7 sehingga mendapatkan nilai matriks sebesar 0,0982, 0,1339, 0,2093, 0,1327, 0,1149, 0,1368, dan 0,1742. Berikutnya kita melakukan uji perbandingan konsistensi. Nah, sebelum mengecek konsistensi, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai eigen dari vektor eigen. Yang pertama dengan cara mengalihkan matriks perbandingan berpasangan seperti pada tabel 4.1 dengan vektor prioritas. Dan selanjutnya kita menghitung lambda I dan menghitung lambda max-nya. Seperti terlihat pada slide, kita mengalihkan matriks perbandingan berpasangan pada tabel 4.1 dengan matriks vektor prioritas, sehingga kita dapatkan matriks yang berisi nilai yaitu 0,7051, 0,9637, 1,4983, 0,9485, 0,8243, 0,9809, dan 1,2493. Selanjutnya, kita mencari lambda I-nya dengan cara hasil dari perkalian tadi kita bagi dengan vektor prioritas, sehingga kita dapatkan matriks yang berisi nilai-nilai mulai dari 7,1789, 7,1965, hingga 7,1735 yang terlihat pada slide tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari lambda max-nya dengan cara 1/n dikali jumlah dari lambda I mulai dari I sama dengan 1 hingga n. Nah, di
penelitian kali ini kita menggunakan N-nya sama dengan 7, sehingga lambda max-nya jumlah dari I sama dengan 1 hingga N lambda I-nya itu 50,1992 kita bagi dengan 7, sehingga kita dapatkan lambda max-nya sebesar 7,1714. Ketika kita nilai lambda max-nya itu sudah kurang dari N, itu nanti ketika dicek konsistensinya pasti menghasilkan nilai yang negatif, sehingga tidak konsisten. Selanjutnya kita mengecek konsistensi. Yang pertama, rasio konsistensi merupakan perbandingan antara indeks konsistensi dengan nilai random index atau RI dari matriks berordo N kali N. Seperti pada slide, yaitu pada tabel indeks random konsistensi untuk N sama dengan 7, nilai RI-nya itu 1,32 yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari CL. Nah, yang pertama kita cari dulu CL dengan rumus lambda max min N per N min 1. Tadi kita dapatkan lambda max-nya yaitu 7,1713, sehingga nilai CL yaitu dengan cara 7,1713 dikurangi 7 per 7 min 1, sehingga kita dapatkan nilai sebesar 0,0285. Setelah kita mengetahui nilai CL, kita lanjutkan mencari nilai CR dengan cara CL dibagi RI. Nah, nilai CL tadi kan 0,0286, kita bagi dengan RI sesuai nilai N kita yang 7 tadi, RI-nya itu 1,32, sehingga 0,0286 kita bagi dengan 1,32 mendapatkan nilai sebesar 0,0216. Nah, dengan model AHP ini, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi kurang dari sama dengan 10%, atau CR-nya kurang dari sama dengan 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa data konsisten. Di sini nilai CR-nya itu sebesar 2,16%, yang artinya kurang dari sama dengan 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa data konsisten. Selanjutnya, berdasarkan analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP terhadap 37 responden, mahasiswa didapatkan vektor prioritas dari harga yaitu 0,0982 atau 9,82%, vektor prioritas jarak 0,1339 atau 13,39%, keamanan 0,2093 yaitu 20,93%, fasilitas dengan nilai 0,1327 atau 13,27%, keramahan dengan nilai 0,1149 atau 11,49%, kedekatan area komersil dengan nilai 0,1368 atau 13,68%, dan kenyamanan lingkungan dengan nilai 0,1742 atau 17,42%. Hasil penelitian prioritas kriteria pemilihan kos pada mahasiswa mengungkap bahwa keamanan mencapai nilai tertinggi dengan persentase sebesar 20,93%, melebihi kriteria lain. Hal ini menjadikannya sebagai prioritas utama yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih tempat kos. Dengan kenyamanan lingkungan di urutan kedua, kedekatan area komersil di urutan ketiga, jarak di urutan keempat, fasilitas di urutan kelima, dan keramahan di urutan ke-6, dan di urutan terakhir atau bobot paling rendah yaitu terletak di harga. Hal ini menunjukkan bahwa harga menjadi prioritas paling rendah dalam memilih kos. Implikasi hasil. Yang pertama, mahasiswa mengutamakan keamanan sebagai faktor utama. Yang kedua, gap sebesar 11,11% antara kriteria ketiga yaitu keamanan dan satu harga menunjukkan polarisasi preferensi yang tajam. Yang ketiga, pemilik kos disarankan memprioritaskan peningkatan keamanan untuk daya saing. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dengan menggunakan nilai eigen terbukti efektif dalam memetakan prioritas kriteria mahasiswa dalam memilih tempat kos. Melalui pendekatan ini, 7 kriteria penentu dibandingkan secara objektif melalui matriks perbandingan pasangan dengan syarat nilai rasio konsistensi harus berada di bawah 10% atau CR kurang dari sama dengan 0,10 agar data dapat dinyatakan valid. Nah, dari data yang kita olah, kita dapatkan nilai CR-nya kurang dari 0,10 sehingga data yang kami peroleh dapat dinyatakan valid.
Hasil analisis data menunjukkan urutan prioritas kriteria sebagai berikut. Kriteria keamanan menjadi prioritas utama bagi mahasiswa dalam memilih kos dengan bobot tertinggi sebesar 20,93%. Selanjutnya, kenyamanan lingkungan menempati urutan kedua dengan bobot 17,42%, diikuti oleh kedekatan komersil di urutan ketiga dengan bobot 13,68%. Adapun kriteria lainnya secara berurutan adalah jarak dengan bobot 13,39%, fasilitas sebesar 13,27%, dan keramahan sikap pemilik sebesar 11,49%. Sementara itu, kriteria harga memperoleh bobot rendah yakni sebesar 9,82%. Data ini dinyatakan konsisten secara logis karena memiliki nilai CR sebesar 2,16% yang jauh di bawah batas maksimal 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa atau sebagai responden, faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan jauh lebih penting dibandingkan faktor biaya atau harga saat memilih tempat tinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.